Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Putri dengan NIM 2348201104 dari kelas 4B Farmasi, Teknologi Bahan Alam. Yang pertama, pemilihan dan penyiapan daun. Yang kedua, tahapan pembuatan simplisia. Yang ketiga, ekstraksi bahan alam. Pemilihan dan penyiapan bahan. Pemilihan bahan seperti jahe, kunyit, ketumbar, dan lada putih. Pemilihan dan penyiapan bahan. Penyiapan bahan seperti kita lihat di tabel berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan hasil pengukuran total fenolik dalam miligram per gram baret garing pada sampel yang dikeringkan dengan berbagai metode. Metode pengeringan dan total fenolik. Grafik batang menunjukkan kandungan total fenolik pada sampel yang dikeringkan dengan berbagai metode, yaitu segar. Kandungan total fenolik terendah yaitu 50,79 mg per gram. Ini menunjukkan bahwa proses pengeringan dapat meningkatkan kandungan total fenolik. Pengeringan matahari. Kandungan total fenolik meningkat signifikan yaitu 130,86 mg per gram dibandingkan sampel segar. Penyaringan di tempat teduh. Kandungan total fenolik lebih rendah dibandingkan pengeringan matahari, yaitu 109,85 mg per gram. Ini menunjukkan bahwa paparan sinar matahari langsung berpengaruh pada peningkatan fenolik. Pengeringan oven 100 derajat Celcius. Kandungan total fenolik lebih tinggi dibandingkan pengeringan di tempat teduh, 125,08 mg per gram. Pengeringan oven 80 derajat Celcius. Kandungan total fenolik meningkat lagi, 140,24 mg per gram. Pengeringan oven 60 derajat Celcius, yaitu kandungan total fenolik sedikit lebih rendah dibandingkan pengeringan oven 80 derajat. Pengeringan microwave. Kandungan total fenolik 120,36 mirip dengan pengeringan oven 60 derajat Celcius. Pengeringan beku. Kandungan total fenolik cukup tinggi, 143,09 mg per gram, mendekati pengeringan oven 80 derajat Celcius. Kesimpulannya, pengeringan dengan oven pada suhu 80 derajat Celcius dengan freeze drying menghasilkan kandungan total fenolik tertinggi. Pengeringan matahari juga efektif dalam meningkatkan kandungan total fenolik dibandingkan sampel segar. Metode pengeringan berpengaruh signifikan terhadap kandungan total fenolik pada sampel. Perbedaan kandungan total fenolik antara metode pengeringan mungkin disebabkan oleh perbedaan suhu, lama pengeringan, dan paparan sinar matahari. Informasi lebih lanjut seperti jenis sampel yang digunakan perlu diketahui untuk interpretasi yang lebih lengkap. Pemilihan bahan seleksi. Yang pertama spesies, yang kedua usia, yang ketiga bagian tubuh, yang keempat lokasi dan musim. Pemilihan bahan. Faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan yaitu musim, kadar air, intensitas paparan sinar matahari, kondisi tanah seperti pH, alkali, keberadaan senyawa makro, mikro, dan mineral lainnya. Penyiapan bahan. Yang pertama yaitu pemanenan, yang kedua sumber bahan baku, yang ketiga tanaman segar, yang keempat simplisia. Tahapan pembuatan simplisia. Yang pertama yaitu sortasi basah, digunakan untuk memisahkan bahan dari kotoran. Yang kedua yaitu pencucian, dilakukan dengan air bersih yang mengalir lalu dikeringkan. Yang ketiga perajangan, yaitu memotong bagian kecil dari tumbuhan tersebut. Yang keempat pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan dengan sinar matahari, kering angin, oven 60 derajat, microwave. Yang kelima sortasi kering, dilakukan sebelum pengemasan untuk memastikan simplisia bebas dari kotoran. Yang keenam pemeriksaan mutu, dilakukan dengan identifikasi taksonomi, analisis fisika, kimia, dan mikrobiologi. Analisis yang dilakukan adalah analisis impuritas organik dan anorganik, kadar air, kadar abu, susut pengeringan, kadar serat, yaitu cemaran mikroba.
Yang ketujuh, pengemasan. Pengemasan tergantung pada label. Simplisia meliputi tempat tujuan, cara pengangkutan, perkiraan lama perjalanan. Pada packing dicantumkan nama Simplisia, asal, waktu panen, nama kolektor, dan kandungan senyawa aktifnya. Yang kedelapan yaitu penyimpanan. Simplisia harus tahan api, konstruksi baja, tahan panas, dan anti rayap agar mencegah kerusakan akibat cahaya, oksigen, udara, dan reaksi kimia internal serta pengaturan lainnya. Ekstraksi. Ekstraksi adalah pengambilan senyawa metabolit sekunder untuk dipisahkan dari ampasnya, yang bertujuan yaitu untuk memisahkan dan mengisolasi komponen yang diinginkan dari komponen lainnya. Metode ekstraksi. Yang pertama yaitu maserasi. Teknologi sederhana senyawa tidak rusak karena panas. Kelemahannya yaitu waktu yang lebih lama. Senyawa rusak karena terlalu lama dengan pelarut atau banyak pelarut. Yang kedua, perkolasi. Kelebihannya yaitu teknologinya sederhana, waktunya lebih singkat. Kelemahannya lebih banyak pelarut, senyawa sulit tersari atau mudah tersumbat. Yang ketiga, ekstraksi dengan reflux. Tahapannya yaitu perendaman, pemanasan, dan penyaringan. Yang keempat yaitu sokletasi. Kelebihannya sedikit pelarut, waktunya lebih singkat, rendaman lebih tinggi. Kelemahannya yaitu senyawa bisa rusak karena panas, biayanya juga mahal. Yang kelima, ekstraksi dengan ultrasonik. Tahapannya yaitu perendaman, ultrasonik, penyaringan, pengulangan. Kelemahannya itu biayanya mahal. Yang keenam, ekstraksi dengan microwave. Tahapannya itu perendaman, ultrasonifikasi, penyaringan, pendinginan, pengulangan. Kelebihannya itu waktu lebih singkat, rendaman tinggi. Tujuh, ekstraksi dengan tekanan. Kelemahan, biaya yang sangat mahal. Kelebihannya waktunya lebih singkat, senyawa tidak rusak karena panas, dan rendemennya tinggi. Terima kasih, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.